Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan juga kedua striker dari kedua tim, yaitu striker muda Johan Juhansyah yang akan berhadapan dengan Ali Yudin, salah seorang striker senior tentunya. Penjaga gawang Muhammad Yasir yang kembali akan menjadi starter pada pertandingan di malam hari ini. Dan mulai menampakkan konsistensinya sebagai penjaga gawang Persija Jakarta. Dan baru saja kick-off dilaksanakan, Persija Jakarta melawan Persijap Jepara langsung dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Sebuah usaha tadi yang bisa digagalkan, namun kembali dalam penguasaan Ismet Sofyan bagi Persija Jakarta. Umpan terobosan kepada Muhammad Ilham, crossing Ilham di dalam kotak penalti, dan kesigapan Danang Wiatmoko tadi dengan baik menjemput bola. Kembali kita saksikan sebuah crossing yang sangat baik sebetulnya dilepaskan oleh Muhammad Ilham menuju Ali Yudin, walaupun akhirnya dipotong dengan gemilang tadi oleh Danang. Dikejar oleh Johan Juhansyah, berusaha untuk melewati Leo Saputra, dan tampaknya sebuah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Johan Juhansyah, salah seorang pemain muda yang menghuni skuad inti dari Persijap Jepara pada malam hari ini dengan usia 21 tahun. Ilham kepada Leo Tupamahu. Halau keluar tadi oleh Ferli Laala. Ismet Sofyan, Ilham, Agus Indra kurang cermat tadi. Usaha dari Pablo Frances untuk melepaskan diri dari kawalan lini tengah. Pemain-pemain Persija masih berada di wilayah permainan dan tampaknya menyentuh tangan dari Frances. Iya, Arya, sebuah awal yang cukup baik kita perlihatkan dari Persija dengan berusaha mengontrol permainan sejak awal. Namun patut mereka waspada adalah pergerakan dari seorang Pablo Frances yang sangat aktif dan sangat nakal. Tentunya sebuah pekerjaan yang tidak mudah bagi Leo Tupamahu untuk mengawasi setiap gerak-gerik dari seorang Pablo Frances. Tupamahu paskan langsung bola direct menuju Ali Yudin kembali. Agus Indra kontrol bola yang sangat baik. Pakai Paitun tadi melakukan pelanggaran. Ya, terlihat tadi mengangkat kaki terlalu tinggi sehingga wasit Oki tadi memberikan pelanggaran bagi kubu Persija. Cukup menarik kita lihat sekarang bagaimana kembali diduetkannya di tengah Mustafi dan juga Baihaki Kaizan yang menyerahkan posisi kepada Leonard Tupamahu. Ya. Tentunya juga suatu berkah bagi Leonard Tupamahu yang kembali dipercaya menjadi pemain bertahan bersama dengan Abanda Herman. Dalam situasi yang amat disukai tentunya bagi Ismet Sofyan dengan kemampuan untuk melayangkan tembakan-tembakan jarak jauh yang bisa mengancam gawang lawan. Pendek saja diambil kepada Ilham, sebuah set piece dari Persija Jakarta, dan kembali penjaga gawang Danang Wiatmoko. Ya, set piece yang cukup menarik. Kita lihat bagaimana di sini ada 3 pemain dan Mustafilah yang mau memberikan umpan kepada Emilham melepas bola dan melakukan sprint, melakukan shooting. Bola mengarah gawang, namun kita lihat bagaimana Danang begitu sigapnya masih dalam posisinya. Danan Puspito tadi, satu dari 2 pemain Persija, sempat memperkuat Persija sebanyak 15 kali, di mana 7 kali sebagai pemain inti di musim lalu. Kini kembali lagi ke kubu Persijap Jepara. Evaldo, Johan Juhansyah, Paitun, umpan kepada Pablo Frances yang terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Ya, di sini kita lihat bagaimana sebenarnya Persija bukan bermain dengan 4-4-2, justru mereka bermain dengan 3-5-2
3 defender sekaligus bertahan, yaitu Kaizan Bayhaki, Abada dan juga Leonardo Tupamau, dengan mengandalkan 2 sayap mereka, yaitu di situ ada Ismet dan juga ada Leo Saputra yang diharapkan mampu memberikan crossing-crossing walaupun seorang Bambang Pamungkas tidak diturunkan. Tentunya Bambang adalah raja di udara saat ini. Kembali umpan lambung, umpan panjang dikirimkan oleh Leo Tupamau. Berada dalam penguasaan Ilham, sebuah gerakan yang sangat baik dari Ilham dan juga Ismet Sofyan, dan hadangan terhadap Ismet Sofyan dari Ferdila Ala menghasilkan kartu kuning pertama pada partai ini. Ya, sebuah halangan yang sangat-sangat keras, sebuah pelanggaran yang sangat keras tadi dilakukan oleh seorang Ferdila Ala terhadap Ismet Sofyan. Kita lihat bola sudah diangkat tadi oleh Ismet untuk segera dikirimkan ke tengah, namun pelanggaran yang sangat keras dan berbuah kartu kuning pertama bagi seorang Ferli. Ya, memang mau tidak mau Ferry harus melakukan hal ini karena kita lihat dengan kecepatan yang begitu baik, Ismet sudah hampir melewati dirinya, akhirnya dijatuhkan, sehingga memang peluang kembali masih terbuka bagi tim Persija dari bola set ke sini. Walaupun tidak ada Bambang Pamungkas, tentunya juga Kaizan Bayhaki juga mempunyai kualitas heading dan juga Aban Herman yang naik. Langsung menghadapi sendiri situasi set piece melalui tendangan bebas. Ismet Sofyan bersiap tentunya memberikan crossing kepada lini pertahanan, dan kembali Danang Wihatmoko dengan sigap bisa mempertahankan gawangnya dari kebobolan. Sebuah bola crossing melengkung yang tampaknya menyentuh kaki dari Agus Indra tadi, sebuah flick. Ya. Masih belum bisa menaklukkan Danang Wihatmoko. Nurul Huda, Faitun, posisi sebagai gelandang bertahan kali ini. Pablo Frances dengan cukup baik pertahankan penguasaan bola. Mulai membangun serangan kini pemain-pemain Persija. Danan Puspito, sebuah crossing maksudnya kepada Pablo Frances tadi. Tidak mampu untuk melewati Bayhaki Kaizan. Herman Abanda. Pemain asal Kamerun yang bisa dikatakan menghabiskan seluruh karir profesionalnya di Indonesia. Saat pertama kali memperkuat PSM Makassar dan kini Persija Jakarta melalui Ali Yudin. Crossing Ali. Ada Ferlila Ala. Kembali dapat diantisipasi Junior tadi. Dan menjangkau rekan-rekannya. Cukup baik pergerakan dari Musafri. Ismet, Ilham. Sebuah gerakan 1-2 yang tidak efektif tadi dari Ilham. Ya, memang terlihat lebih kurangnya Persija memang lebih mengharapkan, mengandalkan penyerang-penyerang dari sayap, yaitu Ismet dan juga Leo. Namun pada saat ini Ismet lah yang lebih aktif untuk melakukan penyerangan. Dan kita lihat bagaimanapun juga pemain-pemain dari Persija lebih mewaspadai dari sektor sebelah kiri, yaitu di mana Danang bermain untuk mengcover pergerakan dari Ismet yang memang cukup baik di awal-awal babak pertama ini. Bayhaki Kaizan, satu dari 2 pemain asal Singapura di kubu Persija Jakarta. Agus Indra kepada salah satu pemain Singapura lainnya, yaitu Farudin Mustafic. Sebuah recovery tadi dari Ilham cukup baik. Agus Indra kerjasama yang cukup berjalan dengan sangat baik dengan Muhammad Ilham, walaupun akhirnya Ilham harus kehilangan bola. Usaha dari Persija Jepara untuk keluar dari tekanan Danan Puspito, sebuah ganjalan dari mantan rekan satu tim yaitu Ismet Sofyan. Ya, terlihat memang belum begitu terlihat permainan dari Persija, belum begitu berkembang karena memang mereka di menit awal terlihat under pressure dari Persija. Namun kita lihat kualitas dari seorang Pablo juga cukup berbahaya dan juga cukup harus diwaspadai oleh pertahanan dari Persija.
Karena apabila Persija lengah sedikit aja bisa membuat berbahaya bagi kubu Persija sendiri ya. Kini Aliuddin dengan kecepatan langsung berikan kepada Musafri yang juga memiliki kecepatan walaupun didahului tadi oleh Evaldo. Center back dengan produktivitas tertinggi di Jarum Indonesia Super League, sudah 20 gol yang ia ciptakan sepanjang karirnya bersama Persijap Jepara. Di mana musim lalu juga mencetak 8 gol sebagai yang terbanyak di kubu Persijap Jepara. Musafri, Leo Saputra kembali dihadang oleh Markus Bakhtiar tadi. Farudin Mustafic. Kembali duel antara Leo Saputra dan juga Pablo Frances. Dan saya pikir Aryo ini adalah rotasi yang sangat tepat dilakukan oleh Coach Maman, di mana dia memainkan seorang Leo dibandingkan seorang Erik yang biasanya lebih aktif untuk membantu serangan. Karena seorang Leo akan menjaga pertahanan dengan lebih baik, sehingga tidak ada celah bagi seorang Pablo untuk masuk melalui wing kanan. Dan Puspito kerjasama dengan Junior. Doni Fernando Siregar dengan tenang tadi mampu diantisipasi oleh Bayi Haki Kaizan. Muhammad Ilham pada Musafri dengan kecepatannya dan sebuah tackling yang amat sangat bersih tadi dari Markus Bakhtiar. Baik sekali, kita lihat memang lapangan yang sangat mendukung untuk melakukan sliding tackle. Namun kita lihat bagaimanapun juga sliding tackle dari Bakhtiar sangat bersih, tidak mengenai kaki dari Musafri sedikit pun. Dan tentunya juga memang kerap sekali untuk menghentikan laju pemain-pemain depan ya, berbahaya sekali. Dapat dicuri oleh Musafri dengan sebuah crossing. Mampu diantisipasi tadi oleh Ferry Laala. Masih berada dalam penguasaan pemain-pemain Persija. Leo Saputra kerjasama dengan Ilham. Ilham sedikit dengan gerakan free roll. Tidak mampu tadi untuk bisa kembali menguasai bola. Bergerak di sisi kanan maupun kiri Muhammad Ilham. Inilah cetak gol terbanyak dari pemain yang masih aktif di Persija Jakarta, yaitu Bambang Pamungkas, 124 gol yang masih harus tertunda pertambahannya tentunya. Tentu apabila pelatih memutuskan untuk menurunkannya sebagai pemain pengganti pada partai ini. Nurul Huda. Cepat diambil kembali oleh Nurul Huda. Sebuah gerakan memotong bola dari Leo Tupamahu tadi. Kembali Nurul Huda. Lepaskan umpan crossing kepada Pablo Frances. Mampu dihalau tadi oleh Mustafic. Kembali melalui Danon Puspito dan kembali gagal Persijap Jepara. Aliuddin kepada Musafri, tandemnya di lini depan, dan sebuah gerakan dari Musafri tadi tidak mengundang sebuah pelanggaran. Dan tidak mampu dikejar oleh Junior, terlampau deras tadi bola untuknya. Ya, tampaknya Persijap Jepara kehilangan seorang Isdiantono, Arya dan juga VV, di mana biasanya dia adalah peran sentral bagi tim Persijap Jepara melalui sayap kiri. Dan kali ini Sergio Junior dan juga Pablo Frances harus bekerja ekstra keras tentunya dengan absennya seorang Isdiantono. Leo Saputra kembali tidak mampu melewati Bakhtiar, walaupun akhirnya dan kita saksikan sebuah gerakan akrobatik tadi. Kembali Leo Saputra melalui crossing, kembali dapat dibuang oleh Ferry Laala. Ya, kita lihat bagaimana selalu saja clearance dari pemain-pemain Persijap, selalu berusaha menjauhkan bola dari daerah permainannya dan memang mengharapkan bola diarahkan kepada Pablo yang berdiri seorang diri, walaupun juga di sana ada juga bantuan dari Johan Seda. Seperti inilah yang diharapkan bagi kubu Persijap. Walaupun tidak dengan terskema dengan baik, mereka mampu untuk kadang-kala merepotkan juga pertahanan daripada Persija. Agus Indra, Ismet Sofyan,
Musafri tidak cermat tadi, kembali dalam penguasaan dan penguasaan bola yang sangat baik dari Mustafic. Ilham crossing dalam kotak penalti dan kembali tidak mampu untuk diterima oleh rekan-rekannya. Herman Abanda kurang dimengerti apa yang dimaksudkan oleh pemain ini, apakah sebuah crossing atau tendangan langsung. Direktur Teknik Benny Dolo dengan cermat tentunya menyimak jalannya pertandingan dan sebuah tugas yang tentunya cukup berat untuk bisa menyapu bersih partai di kandang, menghadirkan kemenangan demi kemenangan dalam 2 partai sisa, termasuk satu yang kita saksikan pada malam hari ini, dalam ambisi untuk kembali masuk ke jajaran tim papan atas bagi Persija Jakarta di musim ini. Harus diulang tadi tendangan bebas dari Phaeton Tiapma, pemain asal Thailand. Pemain yang juga pernah memberikan gelar juara Piala Tiger bagi tim nasional Thailand pada tahun 2002. Kejuaraan yang diselenggarakan di Indonesia, atau di Jakarta tepatnya. Junior masih dapat dihalau. Ya, memang sedikit ada perbedaan permainan dari tim Persija. Kita melihat biasanya memang di sektor kiri yang seperti dikatakan oleh Bung Adi tadi, bahwa di situ selalu bermain Isdianto. Namun kita lihat di sini bagaimana Evaldo ditempatkan di situ dan kurang begitu berkembang. Apabila dia bermain di sektor tengah, menjadi pengatur serangan, pengatur ritme permainan, saya pikir lebih baik di sektor itu. Bahkan kita lihat di sini suatu perubahan strategi oleh Junaidi sedikit banyak memang belum begitu mempengaruhi permainan dari Persijap sendiri. Agus Indra mulai melakukan inspirasi pergerakan dan umpan terobosan, maksudnya cukup baik kepada Leo Saputra, walaupun masih ada Nurul Huda tadi yang menghalau bola. Salah seorang pemain senior Nurul Huda, pemain yang juga pernah tergabung dalam PSSI Primavera, yang menghasilkan di antara lain nama-nama seperti Kurniawan Dwi Julianto, Musafri, Nurul Huda. Lebih dahulu keluar dari lapangan permainan dan diputuskan sebuah lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Pengalaman dari Nurul Huda tampaknya tadi yang memegang. Ya, betul sekali. Ya. Pengalaman yang luar biasa ditunjukkan oleh seorang Nurul Huda dengan tenang berusaha mempolisikan bola agar keluar lapangan dan menjadi tendangan bebas nampaknya. Sulit untuk dapat bisa dikuasai oleh Pablo Frances tadi. Ya, sedikit berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Bung Junadi tadi, bahwa juga mereka akan melakukan penyerangan dari menit-menit awal. Bahkan kita lihat di sini justru malah mereka menunggu permainan Persija masuk ke daerah pertahanan dari Persija, baru mereka melakukan counter, merebut bola dan berusaha untuk melakukan penyerangan. Namun di sini justru faktor kelelahan dari tim Persija sama sekali tidak terlihat. Betul. Justru malah itulah tadinya titik lemah dari Persija yang harusnya dengan niatan Coach Junadi untuk mencuri peluang-peluang di menit awal justru malah belum bisa terlaksana dengan baik. Ya. Aliudin Junior keluar dari lapangan permainan. Memegangi bibirnya Herman Abanda, apakah terjadi sebuah benturan tentunya. Kembali usaha dari Persija Jakarta untuk mengatur irama permainan. Herman Abanda langsung kepada Musafri. Masih sulit untuk bisa dikuasai dan kembali kita saksikan pengalaman dari Nurul Huda dengan pergerakan yang sangat baik. Ahmad Markus Bahtiar kembali pada Nurul Huda. Langsung dorong bola ke depan, tidak mampu untuk melewati Leo Tupamahu. Dan kini Leo Saputra. Agus Indra, Farudin Mustafic,
Aliudin dengan ruang gerak melebar kepada Ismet Sofyan, dan kembali kita saksikan, dibiarkan saja oleh Ismet Sofyan. Berapa kali kita lihat kesalahan-kesalahan mendasar yang dilakukan oleh pemain kedua kesebelasan memasuki menit ke-20 ini. Danan Puspito berusaha untuk mengeluarkan bola dari jantung pertahanan Persijap Jepara. Kembali usaha Persija untuk mengatur tempo permainan. Buang saja tanpa kompromi oleh Ferli Laala untuk yang kesekian kalinya. Saya melihat di sini bahwa Persijap Jepara harus sedikit lebih tenang dan menguasai lini tengah, dan peran penting tentunya dipegang oleh seorang Phaeton untuk membreak atau merusak serangan-serangan dari Persija, dan juga untuk, dan kita lihat ada sedikit tendangan tadi. Ya, saya pikir satu tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh Ismet, karena pada saat Ismet melakukan tendangan, wasit Oki sudah meniup fluidnya, bertanda bahwa memang telah terjadi pelanggaran, dan akibat dari ulah Ismet akhirnya dia diganjar dengan kartu kuning. Saya pikir Ismet pada saat ini diberikan kesempatan sebagai kapten, dia harus bisa lebih membimbing rekan-rekannya, dan bukan justru malah menjadi provokasi dalam pertandingan ini. Tentunya kita bagaimana begitu marahnya Pablo Frances. Suatu hal yang tidak perlu dilakukan tadi ya, terhadap seorang Pablo, di mana bola tadi ditendang oleh seorang Ismet Sofyan. Kartu kuning keempat yang diterima oleh Ismet Sofyan, sebuah indikasi bahwa ia harus absen dalam partai Persija selanjutnya. Dan Aliudin dengan agresivitas berusaha untuk melewati Ahmad Markus Bahtiar tadi. Ya, sampai sejauh ini lini pertahanan Persijap menjadi kekuatan yang sangat-sangat baik, di mana terorganisir dengan sangat baik oleh Evaldo dan juga Bahtiar, dibantu oleh pengalaman yang dimiliki oleh Nurul Huda dan juga Ferli Laala. Belum ada celah-celah yang signifikan dimasuki, dan kembali kita lihat tayangan ulang di mana Ismet Sofyan mendapat kartu kuning. Nurul Huda. Phaeton Tiapma, dan kehilangan bola cepat diambil tadi oleh Agus Indra. Ilham kembali pada Agus Indra. Semakin mendekati wilayah permainan dan terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Talauhu Abdul Musafri. Ya, pergerakan yang sangat cepat, walaupun akhirnya Musafri terperangkap offside. Kita melihat di sini kewaspadaan dari lini pertahanan Persijap harus lebih baik lagi, karena kita lihat apabila tidak sigap dengan kecepatan pemain-pemain Persija, yaitu Aliudin dan juga Musafri yang punya kecepatan cukup baik, bahkan mereka juga mampu beradu lari dengan Evaldo di belakang, yang justru mereka malah yang memenangkan adu lari itu. Aliudin berusaha untuk mengirimkan umpan terobosan kepada tandemnya, dan kembali Danang Wihatmoko yang selalu menghadirkan konsistensi di bawah mistar dari Persijap Jepara. Namun patut diwaspadi adalah kepercayaan diri dari Aliudin dan juga Musafri yang sudah mulai ada di menit ke-22 ini, di mana kombinasi-kombinasi passing sudah mulai terlihat dan mulai sedikit membahayakan lini pertahanan dari Persijap Jepara. Kembali sebuah teror kepada Pablo Frances sejauh ini berkali-kali. Dan kini dari Herman Abanda dengan begitu ketat menjaga pemain yang memang berpotensi untuk menebar ancaman bagi jantung pertahanan Persija Jakarta tentunya. Ya, paling tidak ini adalah indikasi bahwa seorang Pablo Frances cukup merepotkan sehingga harus dilanggar. Dan tentunya juga provokasi dari pemain Persija ini mengharapkan bahwa pemain Persija akan terpancing emosinya sehingga tidak berkembang permainannya. Sah-sah saja walaupun memang harus lebih sportif. Evaldo bersiap. Tembakan langsung ciri khasnya yaitu sebuah cannonball. Tidak mampu untuk melewati Agus Indra tadi. Kembali sebuah direct ball dan kehilangan bola dari pemain-pemain Persijap Jepara. Aliudin
Lapangan yang memang licin akibat hujan yang turun sebelum pertandingan berlangsung. Sempat menyulitkan gerakan dari Aliuddin tadi untuk bisa menjangkau bola. Kembali Nurul Huda. Dengan cukup terengginas tentunya, menyisir sisi kanan. Masih mencari rekannya. Johan Juwansyah. Doni Fernando Siregar. Faitun Tiapma mulai menekan, kini Persijap Jepara. Walaupun akhirnya komunikasi yang tidak berjalan tadi membuat Leo Tupamahu harus tanpa kompromi dalam menjauhkan bola. Nurul Huda, tembakan langsung dilepaskan. Begitu berambisi. Ya, meski menit ke-25 ini adalah syuting pertama dari tim Persijap ke arah gawang walaupun memang masih meninggi. Dan tentunya dengan kondisi lapangan seperti ini, justru malah saya melihat kedua tim belum berani melakukan syuting dari jarak jauh. Justru malah ini akan menjadi suatu keuntungan tersendiri. Karena kita lihat permukaan rumput atau lapangan yang licin, sesungguhnya bisa membantu bola berjalan lebih cepat dan susah diprediksi datangnya bola oleh kiper. Johan Juwansyah kepada Pablo Frances. Masih Frances. Dan kembali sebuah ambisi dan sepertinya sebuah instruksi tentunya untuk melepaskan tembakan-tembakan jarak jauh. Ya, sudah mulai 2 kali kita lihat sudah syuting dari jarak jauh dari tim Persijap walaupun belum mengarah ke gawang. Suatu indikasi positif tentunya walaupun memang mereka harus lebih melihat suatu arah yang dituju. Dan support juga tentunya masih sedikit lambat dari second line Persijap Jepara, dan biasanya ada seorang Sergio Junior yang sangat aktif membantu serangan, dan kali ini pada pertandingan malam ini masih menghilang dia. Ya, ini terlihat seperti satu strategi Bung Adi karena kita lihat Sergio Junior pun tidak begitu berani untuk melewati garis tengah karena kita lihat beberapa kali hanya Johan Juwansyah dan juga Pablo Frances dan juga paling tidak hanya seorang Nurul Huda yang sering sekali membantu, bahkan kita lihat Evaldo selalu membackup gerak daripada Danan di situ. Yang di situ yang harus dijaga adalah 2 pemain yang sangat cepat, Ismet dan juga di situ ada Aliuddin dan juga Musafri yang keluar di daerah itu. Kembali usaha dari Persija dan kini Ismet Sofyan yang lolos dengan sebuah crossing dan tandukan dari Aliuddin yang cukup baik tadi untuk bisa menjangkau bola dari gapaian Danang Wihatmoko yang memang bertumbuh jauh lebih tinggi, dan pelanggaran dilakukan oleh Johan Juwansyah kepada Leo Tupamahu langsung berbuah pada kartu kuning. Ya, sebuah tackling khas seorang striker tadi dari Johan Juwansyah yang sangat keras. Kartu kuning pertama bagi pemain muda ini di musim ini kita saksikan tadi begitu tinggi. Menghalangi arah lari dari seorang Leo Tupamahu. Ya, cukup keras tadi walaupun memang wasit akhirnya memberikan langsung kartu kuning pertama bagi Johan Juwansyah. Kembali dihadapi oleh Ismet Sofyan. Dan instruksi dari Bambang Pamungkas cukup menarik, yang saat ini duduk di bench pemain. Tentunya ingin terus dan selalu berpartisipasi dalam setiap partai walaupun ia tidak menjadi pemain inti. Bersiap Ismet, mengukur dan tembakan langsung begitu baik di sisi ataupun sudut gawang, walaupun posisi dari Danang tadi juga cukup sempurna. Ya, akurasi yang sangat baik dari jarak yang begitu jauh. Kita lihat bagaimana Ismet melakukan ciri khas syutingnya, memutar bola dengan kaki dalamnya, arah yang sangat tepat. Namun kita lihat bagaimana Danang seperti yang dikatakan Bung Arya, kiper yang sangat konsisten tentunya Bung di gawang, tetap masih bisa memetik bola tadi. Ilham. Masih Muhammad Ilham dengan ciri khas dan penetrasi ke jantung pertahanan lawan, Aliuddin. Crossing dan akhirnya gagal untuk melakukan penguasaan bola tadi.
Pablo Frances kembali dan begitu ketat dikawal oleh salah seorang dari pemain belakang Persija Jakarta. Evaldo langsung kirimkan bola direct ke depan kepada junior tadi. Ismet Sofyan, Agus Indra. Dan Abana kembali melepaskan sebuah umpan jarak jauh. Kini menjangkau Ilham. Masih Ilham. Leo Saputra dengan sebuah crossing ataupun usahanya tadi yang masih bisa diatasi oleh Bahtiar. Walaupun kini menghasilkan sebuah sepak pojok bagi tim Persija Jakarta. Dan kembali kesempatan bagi Baihaki dan juga Abanda Herman untuk membantu menuju kotak penalti lawan. Dan 2 gol internasional yang diciptakan oleh Baihaki diciptakannya ke gawang tim nasional Indonesia. Ini merupakan kesempatannya untuk bisa mencetak gol perdana di Liga Indonesia. Dan Ilham tadi dengan sebuah percobaan yang masih menyentuh tubuh dari Danan Puspito kembali menghasilkan sebuah sepak pojok. Ini langsung diambil sendiri oleh Muhammad Ilham. Crossing terlampau jauh dan sudah terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Sangat mengecewakan tadi sebuah usaha sepak pojok dari M. Ilham. Seharusnya dia mampu memberikan bola yang lebih baik dengan banyaknya pemain Persija tadi yang mengisi kotak penalti. Dan sebuah ekspresi kekecewaan dari seorang Ilham sendiri. Jaga gawang berusia 27 tahun. Anang Wihatmoko dengan tinggi tubuh 180. Terus-menerus perlihatkan penampilan yang impresif. Kini Faitun Tiapma tidak mampu untuk dijangkau oleh junior. Cukup baik tadi kerjasama antara Leo Tupamahu dan juga Ismet Sofyan. Leo kirimkan umpan langsung, masih bisa diantisipasi oleh Evaldo. Dan Aliudin yang turun ke lini tengah, Mustafic. Agak sulit tadi untuk melakukan penguasaan bola. Ya, kembali kita lihat bagaimana pemain-pemain dari Persija, Ferry Laala yang sudah berhasil merebut bola dan akhirnya kembali menyanyiakan bola, membuang bola dengan tanpa arah. Kita melihat kondisi yang akhirnya mereka kembali ditekan oleh Persija. Tentunya juga mereka juga harusnya berani untuk memainkan bola karena mereka juga berpotensi sebenarnya untuk melakukan penyerangan yang baik. Agus Indra. Penguasaan bola yang begitu cermat dari pemain yang satu ini. Leo Saputra. Mustafic. Pada Baihaki. Ismet Sofyan. Muhammad Ilham tadi berusaha untuk mengembalikan bola kepada Ismet sebelum dipotong oleh tackling dari junior. Bermain bagi Deltras Sidoarjo di musim lalu dan mencetak 8 gol. Adalah jumlah produktivitas yang juga diharapkan oleh manajemen dari Persija Jepara dari pemain asal Brazil ini. Aliudin. Kembali crossing dari Ismet Sofyan dan kembali masih ada Evaldo di sana. Baihaki. Crossing dilepaskan oleh Baihaki. Musafri dengan kaki kiri dan crossing kembali tidak mampu untuk melewati lini belakang. Dan kurang cermat tadi. Faitun kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain Persija. Baihaki. Ilham kembalikan pada Baihaki. Aliudin. Ismet Sofyan. Kerjasama pergerakan bola yang tidak berhenti dari para pemain Persija. Masih Agus Indra dan Ilham. Usaha dari Ilham tadi akhirnya dihentikan melalui sebuah pelanggaran oleh Faitun Tiapma. Ya, kita lihat bagaimana pemain Persija berani memainkan bola-bola pendek di depan
pemain-pemain dari Persijap yang juga akhirnya kita lihat di sini bagaimana ya gerakan dari Ilham kembali dilanggar oleh Python Tiapma. Ya. Suatu kondisi set piece yang kembali membahayakan kubu Persijap. Harus berkonsentrasi penuh tentunya Danang Wiatmoko. Dan kembali Ismet Sofyan dengan ancaman dari crossing-crossingnya yang selalu berbahaya dan mampu memberikan assist. Walaupun kali ini tidak ada Bambang Pamungkas yang biasa menjadi penerima dari servis. Ismet Sofyan dan Baihaki masih dapat dihalau di dalam kotak penalti. Masih perebutan bola antara kedua kubu. Kotak penalti dari Persijap Jepara, kecermatan dari Pablo Frances. Walaupun akhirnya dipotong tadi oleh Mustafic. Ya, baik sekali tadi apa yang dilakukan oleh seorang Mustafic untuk merusak permainan yang berusaha dikembangkan oleh Persijap Jepara, dan inilah tugas yang sangat penting yang diemban Mustafic baik di timnas Singapura maupun di tim Persija ini. Dan kita lihat perkembangan permainannya sudah sangat baik sekali ketimbang di awal-awal musim di mana dia harus menyesuaikan diri dulu dengan ESL tentunya. Danan Puspito teruskan bola kepada Junior, dibayangi oleh Agus Indra. Crossing dari Junior tidak mengarah tadi. Mustafic. Ismet Sofyan akhirnya membuang bola keluar. Dorongan terhadap Musafri oleh Ferli Laala. Dua pemain yang pernah menjadi rekan satu tim di Persiba Balikpapan di musim lalu. Agus Indra. Umpan yang cukup baik dari Musafri walaupun akhirnya sulit untuk bisa kembali dikuasai oleh Agus Indra. Pablo Frances. Kembali Baik, pergerakan yang sangat baik dan eksplosif dari Pablo Frances. Masih Pablo Frances berusaha terus untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti dari Persija Jakarta. Luar biasa tadi apa yang diperagakan oleh seorang Pablo Frances, body balance dan juga kekuatan badan yang luar biasa yang sangat membahayakan apabila tidak diwaspadai oleh lini belakang dari Persija. Walaupun dia bekerja seorang diri, namun kualitas seorang Pablo sangat luar biasa sekali dan sangat eksplosif. Kembali Pablo Frances, masih perebutan bola dengan Ismet Sofyan dan diputuskan pelanggaran bagi Persija Jakarta. Ya, memang kita lihat Pablo Frances bukan seorang striker yang hanya bisa mencetak gol, bahkan dia juga seorang worker. Dia mampu beradu atau berebut bola dengan bahkan 2-3 pemain dari Persija, dan ini sangat membahayakan tentunya. Kita lihat baru saja dia mampu melewati, bahkan Abanda pun terlewati. Kecepatannya sangat baik dan juga dikatakan Bung Adi body balance sangat baik sekali dari seorang Pablo Frances. Leo Saputra. Sebuah penetrasi dan kerjasama dengan Muhammad Ilham. Dan kecermatan Ilham dalam mengambil bola. Masih Ilham crossing. Walaupun disambut tadi oleh Musafri. Dan kita saksikan kembali sebuah aksi dari Danang Wiatmoko tadi untuk bisa menjaga gawangnya. Ya, sebuah akselerasi yang luar biasa diperlihatkan oleh M. Ilham tadi, yang hampir saja menembus pertahanan dari Persijap. Kita lihat baik sekali tipuan yang dilakukan oleh M. Ilham. Sayang bola yang dikirimkannya tidak terlalu sempurna. Usaha yang dilakukan oleh Ilham melalui yang diawali oleh sebuah solorannya melewati beberapa pemain di sisi sayap dari Persijap Jepara sebelum mengirimkan sebuah crossing. Ya, sejauh ini Arya, apa yang diperlihatkan M. Ilham adalah sangat baik sekali. Dia adalah salah satu mungkin pemain Persija yang sangat-sangat menjulitkan barisan pertahanan Persijap dan patut mendapatkan gol melihat apa yang dia peragakan di babak pertama ini. Di lain pihak, kita baru saja melihat sampai menit ke-38 di mana Persijap yang selama 7 partai away-nya sangat kesulitan untuk menciptakan gol, baru menciptakan satu melalui Evaldo, dan terlihat mengapa mereka baru menciptakan satu gol dengan kurang baiknya lini tengah mereka. Dibuang kembali tanpa kompromi oleh Markus Bakhtiar. Leo Saputra. Muhammad Ilham. Kembalikan kepada Leo Saputra di dalam kotak penalti dari Persijap Jepara sebelum akhirnya
Kehilangan kontrol bola tadi. Ilham yang permainannya sempat menurun Arya ketika dia menjadi salah satu mungkin penyebab kekalahan Indonesia di Kuwait dan sempat berakibat juga buruk terhadap penampilannya di Liga Indonesia. Namun semenjak ulang tahunnya pada tanggal 22 Januari, penampilannya begitu berubah dan telah menciptakan 2 gol tentunya di 2 pertandingan sebelumnya, dan ini adalah tren positif yang terlihat masih dilanjutkan olehnya di pertandingan malam hari ini. Ya, tentunya setiap pemain, bahkan juga bukan seorang Ilham saja, mungkin juga mengalami up and down dalam permainan. Ini juga semua pemain juga ingin kembali kepada peak perform terbaiknya. Dan ini kita lihat bagaimana juga, kita juga melihat bagaimanapun juga si Talanggung Abdul Musafri juga pertama sekali sangat sulit dalam hal mencetak gol dan kembali sudah mulai menunjukkan kualitasnya. Aitun Tiapma. Evaldo mengambil sebuah resiko yang tidak perlu dan kini penguasaan bola kepada Persija dan umpan yang sangat baik walaupun telah berada dalam posisi offside dalam pengamatan hakim garis. Iya, tadi terlihat memang bukan Aludin yang berdiri pada posisi offside. Kita melihat justru sepertinya Musafri lah yang berdiri udah melebihi pemain pertahanan daripada Persija. Kita belum begitu melihat tayang ulangnya. Hampir saja sebuah kesalahan yang dibayar mahal oleh Evaldo tadi, mengambil sebuah resiko, dan Evaldo uniknya juga menyumbangkan gol ke gawangnya sendiri dalam pertemuan kedua tim di musim lalu saat Persija menjadi tuan rumah dan menghasilkan kemenangan 3-1. Tampak terlihat hujan yang masih mengguyur Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Sebuah interception tadi dari Nurul Huda dan sebuah dorongan dari Leo Saputra menghasilkan tendangan bebas kini bagi Persijap Jepara. Iya, kesalahan sendiri dari lini pertahanan Persija yang tidak seharusnya terjadi. Mereka kehilangan bola tadi. Johan Juansyah tadi yang dilanggar, dan kini kesempatan untuk bisa menaklukkan Muhammad Yasir. Dan mungkin kesempatan pertama bagi Evaldo untuk memasuki kotak penalti dari Persija. Ya, kita kenal dia memiliki sundulan yang mematikan, Evaldo Silva. 20 gol yang dicetaknya selama berkarir di Indonesia berasal dari tandukan maupun tendangan bebas dari seorang Evaldo tentunya. Nurul Huda crossing dan sebuah tandukan dari Johan Juansyah. Begitu tepat posisi dari Muhammad Yasir tadi. Iya, tidak banyak peluang memang dari Persijap, dan kita lihat dari kondisi-kondisi seperti bola-bola mati ini justru memang harusnya dimaksimalkan, dan ini peluang pertama mengarah ke gawang walaupun masih bisa ditangkap oleh M. Yasir, namun suatu tindakan yang sangat baik tadi dari John Juansyah melakukan heading. Ya. Gerakan yang baik dari Agus Indra dilanggar oleh Junior, langsung menghasilkan tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Kembali kita saksikan sebuah gerakan mengecoh yang begitu baik dari Agus Indra. Ismet layangkan bola menuju kotak penalti. Di sana ada Herman Abanda yang begitu ketat dijaga oleh Evaldo. Mengeluarkan bola dari jantung pertahanan. Kesulitan tadi Pablo Frances untuk menguasai dan sebuah crossing. Hampir saja mengancam gawang dari Danang Wihatmoko. Sebuah bola spekulasi dari Leo Tumamahu tadi yang coba dikirimkan ke daerah yang cukup berbahaya. Di mana ada seorang Musafri tadi menanti. Namun Danang dapat membaca dengan baik dan keluar dari sarangnya dengan cepat untuk mengantisipasi bahaya yang hampir saja bisa mengancam gawang Persijap Jepara. Dan memang sebuah kecerdikan tadi mengingat lapangan yang memang begitu licin. Tentunya akan menyulitkan dari pergerakan pemain belakang maupun penjaga gawang. Kembali sebuah pelanggaran terhadap
Pablo Frances oleh Baihaki Kaizan kali ini. Kita lihat pelanggaran yang tidak perlu dilakukan oleh Baihaki Kaizan tadi, di mana Pablo Frances berada di daerah yang tidak berbahaya dan tidak menghadap ke gawang Persija, namun dia mengambil Pablo dari belakang. Kita lihat sangat riskan dan bisa saja mendapatkan sebuah hukuman kartu dari wasit. Beruntung tadi wasit tidak melihat itu sebagai pelanggaran yang terlalu keras. Dan tampak memang begitu jelas sebagai target operasi pada malam hari ini Pablo Frances. Kerap kali dihentikan pergerakannya oleh pemain-pemain Persija melalui sebuah pelanggaran. Betul sekali. Oh, Begitu ambisius walaupun begitu jauh jarak ke gawang. Tendangan bebas yang diambil oleh Evaldo tadi kurang begitu memuaskan pelatih kepala Junaidi, dan tambahan waktu 1 menit yang dibutuhkan sebelum mencapai hasil akhir tentunya di babak pertama antara Persija Jakarta melawan Persijap Jepara. Ya, kita lihat memang begitu sulitnya pemain-pemain dari Persija untuk masuk ke daerah pertahanan Persija. Kita lihat hanya 2 pemain yang disisakan di depan. Dan hampir seluruh pemain, apabila pemain Persija melakukan penyerangan, mereka langsung dengan cepat kembali ke daerah pertahanannya. Dan mereka mengkoordinir pertahanan seperti ini. Kita lihat bagaimana. Ya, sangat sulit Persija untuk mengembangkan permainannya pada saat mereka sudah masuk di daerah pertahanan daripada Persija. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Muhammad Ilham terhadap Ferli Laala. Aitun. Dan akhirnya wasit Oki Dwi Putra telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak